Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha. Mungkin ada yang belum tahu atau juga dipanggil Jojo ya. Saya juga bukan ustadz, sama-sama seperti Bapak ini belajar dan kebetulan saya belajarnya lebih dulu dari Bapak-bapak. Jadi bisa ya sedikit mengajarkan lah. Jadi belajar hurufnya Pak, mau mengajarkan kepada Bapak semua huruf demi huruf gitu ya, supaya oh ini tuh fa, ini tuh kaf gitu ya, supaya bisa hafal. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit motivasi dulu lah buat kita semua. Belajar mengajar baca Quran. Kenapa disebutnya belajar mengajar? Jadi kita ini sambil belajar, tapi juga mengajarkan. Bapak semua ini kan sudah punya anak, sudah punya cucu. Apa yang sudah diajarkan di sini, ajarkan ke cucu kita. Seperti tadi, abatasa, nah itu ajarkan juga. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita ini Allah menilainya kalau kita bisa mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebagai yang terbaik gitu ya. Jadi hadis ini menekankan bahwa mengajarkan Al-Quran itu baik membaca, memahami maupun mengamalkannya adalah amalan terbaik dan menjadikan orang tua serta anak mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah. Bahkan bisa menjadi cahaya di akhirat kelak. Jadi Al-Quran ini sangat penting untuk kita pahami, walaupun sedikit, baru hurufnya saja, baru baca Al-Fatihah saja juga sebetulnya sudah sangat bagus buat kita. Keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak menjadi amalan terbaik. Hadis diriwayatkan Bukhari menegaskan bahwa orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah yang paling baik di antara umat. Jadi memang keutamanya luar biasa. Dosa juga diampuni. Dikatakan bahwa dosa-dosa orang tua akan diampuni ketika mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Dan pahala akan terus bertambah hingga anaknya hafal. Jadi setiap kita mengajarkan dari alif, batasa, kemudian anak itu pintar baca Quran, kita juga dapat pahalanya. Seperti itu. Sampai walaupun kita sudah meninggal, kalau anak masih terus ini tetap mendapatkan pahalanya. Kita belajarnya santai saja, tidak perlu tegang. Jadi belajar mengajar baca Quran ini. Nah, Al-Quran ini menjadi syafaat. Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat atau pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran terus, di akhirat nanti, kalau kita misalnya ya bermasalah, nah Quran ini bisa menolong kita untuk kita bisa masuk surga. Itulah intinya, seperti itu. Nah, metode tadi ini saya namakan metode VISIM. VISIM itu maksudnya visual imajinasi. Jadi melalui penglihatan kita bayangkan ya. Nah, bagaimana caranya dilakukan? Nah, dengan syukur ikhlas. Jadi kita semua di sini harus bersyukur dan merasa ikhlas untuk ikut belajar di sini tanpa terpaksa. Kemudian serius tapi santai. Makanya gambar-gambarnya juga mungkin guru yang lain memang ada ya gambarnya begini ya. Nah, kita kan jangan terlalu serius, makanya seperti itu. Gambarnya penggemar cewek. Terus kita harus semangat ya. Jangan kalau lagi-lagi tidur nanti. Semangat. Dan harus yakin, insya Allah kita pasti bisa. Kemudian kuncinya yang terpenting kata diulang-ulang. Seperti tadi minggu lalu sudah diajarkan abatasa, ini sekarang diulang lagi sama Pak Arif itu kan. Ini penting karena tanpa diulang kita lupa lagi gitu kan. Kemudian belajar baca Al-Quran ini kita harus yakin. Mudah 5 kali ya, terus Allahu Akbar. Coba
kita teriakan semuanya. Mudah, 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 mudah. Allahu Akbar. Ya. Sekali lagi. Mudah, 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 mudah. Allahu Akbar. Baik. Nah, saya ingin tahu konsentrasi Bapak-bapak semuanya. Tapi ini bukan sesuatu tes yang menegangkan ya. Sampai. Ini santai aja. Kalau saya bilang konsentrasi, Bapak semua konsentrasi dimulai gitu ya. Semangat ya. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, itu ya. Ulang lagi. Kalau saya konsentrasi, Bapak semua konsentrasi dimulai itu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. Baik. Kita main-main dulu. Sekarang saya bilang ini latih konsentrasi ya. Misalnya bos berkata tangannya ke depan, Bapak ke depan semua. Tapi kalau tanpa bos jangan diikuti. Ya. Siap? Bos berkata tangannya ke depan. Bos berkata tangannya ke atas. Turunkan. Nah, salah. Oh, Salah. Bos Kan berkata. harus bos berkata. Terakhir nggak ada berkatanya. Nah, konsentrasi ya. Ya, yuk. Jadi kalau ada Bos kata bos berkata, berkata, maka kita ikuti. melaksanakan. Bukan. Tapi kalau nggak ada, Nggak ada, ya ikuti. jangan diikuti. Ya, siap. Bos berkata tangannya ke atas. Bos berkata tangannya ke depan. Ke atas. Nah, dua orang salah nih. Pak Teddy semua. Ada kata-kata bos berkata. Tapi kalau nggak ada bos berkata, jangan dilaksanakan. Ya. Sekali lagi. Ya. Bos berkata tangannya begini. Bos berkata tangannya ke atas. Bos berkata tangannya ke sana. Dadah. Nggak ada bos berkata. Sudah buka bagus. Udah mulai konsentrasinya sudah ini ya. Ngetes konsentrasi. Satu lagi. Ikutin kata-kata saya ya. Hanya ikutin aja kata-kata saya. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, ayam. Bebek, ayam. Berapa biji ayamnya? 3. Salah. Bebek, ayam. Salah. Coba ulang lagi. Bebek, ayam, bebek. Berapa bebeknya? 2. Ulang lagi. Bebek, ayam, bebek. Ikutin. Bebek, ayam, bebek. 5. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Berapa ekor bebeknya? 3. Berapa? 3. Salah. 2. Sekali lagi, ikuti kata-kata saya ya. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Berapa ekor bebek? 2. 1. Semua salah. Bebek, ayam, bebek. Berapa bebeknya? 2. Sekali lagi nih ya. Ikutin ya. Ikutin kata-kata saya. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Berapa bebeknya? 3. Salah. 2. Salah. 1. Salah semua. Jadi dengerin. Ikuti kata-kata saya. Saya bilang bebek, ayam, bebek. Ikuti. Berapa ekor bebeknya? Bukan dijawab jumlahnya. Ikuti berapa ekor bebeknya. Itu. Paham? Konsentrasinya nggak ngerti nih. Apa yang diperintahkan dengan yang diterima nggak ngerti. Ya, itu Untuk intermezzo aja. intermezzo supaya santai kita ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, huruf Arab ini biasa disebut huruf hijaiyah.
terdiri atas 30 huruf ya. Kita mesti tahu. Kemudian dibacanya dari kanan ke kiri. Bukan seperti baca buku biasa ya. Ya. Mungkin kalau yang baru kan misalnya ini kok gimana bacanya? Kemarin bukanya dari kanan ya. Ya. Kalau kemarin ada yang buka dari kiri biasa ya. Makanya mesti saya kasih tahu ya. Nah, huruf hijaiyah itu tadi Yang dibaca tadi huruf Ya. hijaiyah. bisa diibaratkan manusia, Pak. Bentuknya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang cakep, dan ada yang biasa saja. Bener nggak? Kan ada alif kayak begini, ada ba, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kata atau ayat dalam Al-Quran ini tersusun atas huruf hijaiyah seperti orang yang saling bergandengan tangan. Jadi ayat di Al-Quran kan jadi satu, nggak terpisah-pisah. Nah, kalau kayak orang bergandengan tangan gitu, Pak. Seperti Bismillah itu Ya. Pak bergandeng dengan sin. Nah, Ya. itu maksudnya Bismillah itu huruf yang digandeng-gandeng. Seperti ini contohnya. Ya. Ya. Tapi ada juga yang nggak mau bergandengan tangan, Pak. Ya. Ada yang mau, ada yang maunya digandeng. Ada nanti. Jadi ada huruf sombong, Pak. Nggak mau. Ada yang huruf sombong ada. Gandengan. Ada yang mau gandeng, ada yang mau digandeng, ada yang sendiri Ya. dia nggak mau digandeng. Nah itu ada nanti. Praktek metode isim ini kita akan praktek nanti ya. Jadi gurunya mengajarkannya, menjelaskan ya. Nanti Bapak semua berlatih berpasangan, Pak. Kemudian dilakukan dengan ceria, penuh semangat dan pujian. Jadi sebelumnya saya juga perlu tahu, Bapak namanya siapa, Pak? Pak Agus, Pak Agung. Tulis siapa lagi? Patri, Pak Teddy, Bapak Iman, Herman. Herman. Ya, baik. Huruf hijaiyah ini di metode FISIM ini ada dua pola. Pola angka, pola unik. Nah, pola angka ini ada bentuk angka 1, bentuk angka 3, bentuk angka 7, dan bentuk angka 9. Jadi simpel, cuman ada berapa? 4 macam ya. Bentuk angka 1 dan 2, bentuk angka 3, bentuk angka 7, bentuk angka 9. Jadi pola angka ini bentuk apa aja, Bapak? Sebutkan. Angka 1 apa? Enggak. Ini sebutkan aja bentuk angka 1 dan 2. Bentuk angka 1 dan 2, bentuk angka Ah. 3, bentuk angka 7, bentuk angka 9. Pak Agus. Bentuk angka 1 dan 2. Ya, terus Bentuk angka 3, Bentuk angka 3, sebut aja. bentuk angka 7, bentuk angka 7, bentuk angka 9. Ya. Nah, kalau di gini Pak Gung, pola angka. pola angka ini ada bentuk apa saja? Bentuk angka 1 dan 2, bentuk angka 3, bentuk angka 7, dan bentuk angka 9. Ya. Nah, ini masih sederhana dulu ya. Kita belajar tadi kita ini berpasangan dan menginikan. Jadi misalnya saya sama Pak Agus ya. Tadi caranya harus ceria, penuh semangat dan pujian. Ya, saya sama Pak Agus ya. Pak Agus yang cakep, yang soleha, soleha, Soleh. cewek soleha mah. Soleh perempuan, soleha. Yang soleh, yang baik hati. Dalam pola FISIM ini, pola angka ini apa saja, Pak Agus? Bentuk angka 1, Oh, bentuk angka 1 dan 2, bentuk angka 3, 3, bentuk angka 7, bentuk angka 9. Pinter Pak Agus. Coba sama Pak Agung